Untuk membahas terkait semakin kuat adanya kecurangan pada proses pemilu 2024 sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua DPP Partai Perindo Abdul Kholik. Selamat malam Pak Kholik. Selamat malam, Assalamualaikum Mas David. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga sudah hadir pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy. Selamat malam Mas David, ketemu lagi Pak Abdul Kholik. Ya. Terima kasih sudah hadir. Karena ini ada update-nya lagi nih Mas Roy. Jadi coba saya ingin tanya dulu ke Pak Kholik ya. Pak Kholik, ini Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ini menemukan adanya penggelembungan suara ya di data C hasil tingkat kecamatan dari 120 TPS. Ini apa tanggapan Anda? Iya, saya kira ini menandakan bahwa pemilu berintegritas itu tidak sesuai dengan slogannya. Jadi artinya bahwa gembar-gembor tentang pemilu berintegritas, fakta di lapangan tidak match gitu ya. Jadi masih ada penggelembungan, masih ada penghilangan suara, masih ada pengalihan suara, bahkan masih ada suara yang dibikin blank seperti yang dirasakan oleh Partai Perindo hari ini. Jadi saya kira itu semua menunjukkan bahwa pemilu berintegritas itu belum sampai kita ke arah itu. Baik, tapi ini apa ya, parah sampai ada blank ya. Ini bagaimana ceritanya bisa blank? Anda sudah menyelidikinya belum? Ya, saya kira saya sudah melakukan penelusuran ya. Setidaknya di dapil saya di Jawa Barat 2 yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, itu ada 248 C hasil yang blank, artinya 248 TPS. 112 ada di Kabupaten Bandung Barat, 136 ada di Kabupaten Bandung. Nah, ini kalau dilihat kemudian se-Jawa Barat saja, ya, itu sudah ribuan yang blank. Belum meliputi wilayah-wilayah lain. Jadi saya kira betapa yang namanya proses penghitungan suara itu jadi belum mencerminkan apa yang disebut dengan pemilu berintegritas tadi. Jadi saya kira ini bisa ditelusuri secara lebih jauh, teknis ke IT-an dari Mas Suryo nanti ya, Mas Roy. Itu misalnya tadi kita dengar ya, dari 800.000 sekian TPS, lebih dari 10% itu error data yang di-upload. Nah, bagaimana kita bisa percaya dengan si rekap yang dilakukan oleh KPU kalau basis awalnya saja itu sudah diragukan. Jadi saya kira itu, Mas David. Baik, ya tentu Partai Perindo pasti dirugikan begitu ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, Anda sudah berbicara soal dari sisi teknis, bahkan kemarin kita juga sudah berdiskusi ya. Tapi juga sempat menyebut bahwa ini memang politik. Apakah Anda melihat dengan jelas ada rekayasa politik yang kemudian ujung pada hasil ini? Gini, secara teknis, Mas David dan juga Pak Kholik dan juga pemirsa TV di mana saja berada, mungkin sebuah teknologi itu punya error atau punya kesalahan. Tapi kalau punya kesalahan, itu ya satu TPS blank semua. Jadi misalnya di Bogor itu blank. Ya partai pertama mulai dari PKB sampai dengan partai terakhir, ya partai Aceh nggak ada ya, tapi partai yang baru-baru itu blank semua, gitu loh. Kalau yang blank itu milih. Satu yang blank ini, yang blank ini, yang blank ini bukan mesin, ya pasti gitu ya, ya atau patut ditengarai lah gitu, patut ditengarai ada missing wrong, ya ada jadi ada sesuatu yang salah gitu loh, apalagi temuannya banyak. Maka saya juga usul ini, Mas David, karena saya independen ya, bagi Partai Perindo dan juga partai-partai yang lain, tolong ya panglima lapangannya benar-benar jaga itu yang namanya C hasil. Ya, karena hasil itulah yang nanti akan benar-benar harus diperhitungkan ketika perhitungan manual. Tetapi sekarang kan masyarakat lihatnya sirekap. Jadi sirekap ini tidak bisa diabaikan karena kalau kemudian ada blank ya, menurut saya ya kalau blank, kalau yang namanya error itu misalnya kameranya error, ya kameranya semuanya blur gitu, itu oke.
Tapi kan yang blur misalnya hanya Partai Perindo saja, maaf ini ya Pak Abdul Khalik. Ya kan aneh gitu loh. Itu Mas David. Jadi artinya terlalu banyak. Ini saya bicara. Artinya apakah itu? Artinya apakah itu tidak hanya sekedar bawa Sirekap saja? Berarti ada juga maksudnya petugas-petugas yang kemudian mungkin dititipi begitu. Gini, saya bela petugasnya. Insya Allah petugas di lapangan tidak salah. Mereka benar-benar bekerja sampai mempertaruhkan nyawa. Sudah lebih dari 100 sekarang ya. Sahabat-sahabat kita di lapangan itu yang meregang nyawa. Enggak. Karena apa? Petugas-petugas saja kemarin ketika disalahkan kameranya kurang bagus saja saya marah betul ya. Masa ketua KPU nyalain itu handphonenya kurang bagus? Ya mungkin kalau ketua KPU bisa beli handphone yang full ya, atau kita bisa beli yang flip ya. Tapi petugas sudah bisa beli Android seharga 1, sekian kan bagus itu gitu loh. Jadi janganlah nyalahin petugas. Berarti ya, gitu. ini by system ya? Atau ada someone behind the system? Ya, betul. Itu yang saya sebut kemarin dengan script, Mas David. Jadi ada script yang kemudian diimplan ke dalam sistem ini. Dan itu ditelusupkan dari Singapura, ya, ketika servernya masih berada di Singapura. Yang kemudian itu dia melakukan hal-hal yang memang sudah, maaf ini, sudah bisa diprogram sebelumnya. Gitu. Nah, makanya kenapa perlu audit forensik itu? Audit forensik akan langsung menemukan kesalahan itu gitu. Jadi sekali lagi saya juga bilang di mana-mana ya gitu. Contohlah KPU 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu kita sudah punya contoh yang bagus. Waktu itu Bu Kusnul Maria ketika ada di hack, dia nggak langsung bela, nggak langsung defense gitu, enggak. Langsung panggil polisi, hacker polisi masuk, Barreskrim masuk, polis lain, kemudian dicari, kena deh itu apa hackernya yang mengubah partai jambu, partai pisang, partai. Nah ini maksudnya. Jadi maksud saya jangan dihentikan Sirekap, karena kalau dihentikan Mas David, Pak Abdul Khalik dan Komunitas Indo itu nanti bahaya. Ada partai yang tiba-tiba dari 1, 2, sekarang sudah 3, tiba-tiba nanti jadi 4 gitu loh, gitu loh. Dan dia ngambilnya dari sebelahnya aja. Ini dari Perindo sebelahnya itu diambilin satu persatu gitu ya. Gitu. Oke, saya coba ke Pak Khalik dulu ya. Saya coba ke Pak Khalik dulu. Pak Khalik, jadi yang blank itu hanya Partai Perindo saja atau ada partai di luar DPR saat ini yang juga blank? Itu yang kami akan telusuri lebih lanjut ya. Yang pasti karena kami fokus pada perhitungan suara Perindo, maka kami fokus ke suara Perindo. Nah, kita temukan ternyata di Perindo banyak sekali yang blank. Contoh konkret tadi, di dapil saya ada 248. Itu bukan jumlah yang kecil. Kalau digabung dengan yang se-Jawa Barat itu bisa ribuan. Belum se-Indonesia. Jadi saya kira ini bukan persoalan error saya kira. Pak Khalik, 248 ini DPT atau apa nih? TPS. Itu TPS-nya? TPS. Baik. C hasil plano di 248 TPS. Baik. Itu yang blank. Ya. Nah itu belum di daerah lain. Ya. Saya mohon maaf Pak David dan Mas David dan Pak Abdul Khalik. Saya tidak saya tidak mampu untuk melakukan juga backup dari setiap partai. Ya gitu, karena server di rumah saya itu kan ya sekian mil lah dibandingkan dengan servernya KPU. Makanya ketika kemarin saya melakukan backup terhadap data itu, yang saya backup adalah data-data presidennya gitu loh. Tapi kalau ini kemudian dibuka, itu sudah jelas ketua KPU kemarin Mas David yang kita bicarakan ngaku kok dari 880.220 TPS ya. Masa errornya 154.541? Error apa ini gitu loh. 18% kan gitu. Itu ya, artinya, besar ya. Wah ini fatal. Di atas 10%. Ini kalau saya hitung 18, sekian. Dan ini pasti tambah lagi. Karena itu angka 2 hari yang lalu. Ya, ini pasti tambah lagi. Nah kalau udah tambah gini kan failed ini. Maka saya setuju tadi teman-teman TPDI ya, tim dari teman-teman PDIP. Itu yang dilaporkan bukan hanya ketua dan anggota, tapi juga maaf ini rektor dari perguruan tinggi. Supaya apa? Kalau rektornya bersih, clean kan gampang. Usut Sirekap, usut timnya, ya kan? Clear kan? Gampang. Saya membela juga teman di Bandung. Jangan sampai Ganesha dipertaruhkan namanya gara-gara ini gitu loh. Jadi artinya audit forensik itu kata kunci. Ya, kalau KPU menolak audit forensik, sekali lagi melanggar undang-undang
keterbukaan informasi publik. Sejauh ini dari apa yang Anda lihat, apakah ada niatan untuk audit forensik dari stakeholder terkait begitu? Statementnya bisa kita baca, kita googling kemarin di, maaf harus saya sebut, di Kompas, media terbesar, mereka menolak dilakukan audit forensik, Mas David. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Apalagi audit forensik, audit investigatif biaya, itu harus dilakukan. Nggak boleh mereka nolak. Ini anggaran negara, anggaran rakyat, uang rakyat dipakai dengan anggaran negara. Kok tiba-tiba bisa? Dan lucunya kan gini, kan ada di WA grup internal teman-teman di kampus di Bandung itu. Mereka resah sekarang. Katanya mereka dulu buatnya sukarela, merah putih tanpa dibayar gitu. Nah sekarang tiba-tiba muncul poin anggaran. Nah ini kan sudah jelas. Kalau polisi harusnya masuk nih, polis lain. Udah clear, tapi nggak usah diberhentikan. Kalau diberhentikan nanti tiba-tiba ada yang colongan tadi masuk, ada yang tiba-tiba partai incumbent yang sudah lama, yang sudah puluhan tahun tiba-tiba bisa nggak masuk. Ada partai yang baru kemarin sore tiba-tiba naik masuk gitu loh gitu, dan ngambilnya kiri kanannya Pak Kolik ketawa. Baik, tapi kalau Pak Kolik, tapi kalau Anda dan Partai Perindo, Anda setujunya seperti gimana? Memang ini hitungannya terus dilanjutkan walaupun kemudian ada keraguan di situ, atau memang dihentikan dulu nunggu audit forensik dan pemilu ulang, atau seperti apa? Saya kira simultan ya, berbarengan dengan penghitungan manual, audit forensik dilakukan. Gitu. Karena kalau kemudian perhitungan manualnya dihentikan, saya khawatir apa yang dikhawatirkan oleh Mas Roy itu terjadi. Gitu. Banyak angka-angka siluman yang kemudian disisipkan, tahu-tahu menggelembung, dan kemudian dari 2, sekian persen jadi 5% kan heboh gitu. Jadi saya kira simultan untuk dilakukan baik audit forensiknya maupun kegiatan untuk penghitungan manual. Baik, kalau dari partai sendiri langkah-langkah yang akan dikerjakan apa? Apakah Anda juga akan melaporkan mungkin ke polisi, ke aparatur negara untuk hal ini? Karena blank nih, suara hilang, nggak ada. Tentu langkah yang dilakukan oleh Partai Perindo 2 hal ya. Pertama adalah kita akan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh undang-undang, yaitu gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun kita tahu integritasnya sekarang sedang diuji, tetapi bagaimanapun ini adalah wadah untuk bisa melakukan gugatan secara formal. Yang kedua, kita dorong yang namanya hak angket di DPR supaya kebijakan nasional tentang penyelenggaraan pemilu itu diselidiki. Adakah pelaksana ini bersih dari awal, ataukah ada sesuatu yang dari awal sudah tidak beres? Misalnya dari aspek pelanggaran etik ketika menetapkan usia cawapres misalnya. Kemudian pelanggaran etik yang disampaikan oleh DKPP terhadap Ketua KPU. Ini kan semua bisa menjadi bahan di dalam hak angket DPR. Dan itu artinya bahwa pemilu itu adalah kebijakan nasional yang harus kita selamatkan dari kesenangan dan dari tindakan yang di luar konstitusi. Saya kira itu langkah yang akan dilakukan. Jadi langkah hukum dan langkah politik, Mas David. Baik, saya kembali ke Mas Roy. Mas Roy, Anda ada niatan untuk melaporkan temuan Anda nggak ke polisi sebagai warga negara yang baik? Gini, kalau saya sendiri kan saya tidak punya badan hukum, saya juga tidak punya kelompok, ya. Tapi saya bersedia membantu, ya. Andai kata temuan saya secara ilmiah itu dimanfaatkan, saya tidak perlu sebut lah, gitu. Sudah ada satu partai besar yang kemudian juga kemarin bicara akan manfaatkan secara teknologi temuan saya. Ya, dan itu adalah secara ilmiah. Saya tidak ada hubungannya dengan partai tersebut. Dan ini pun juga saya sampaikan, kalaupun Perindo misalnya memerlukan kontribusi data saya dengan senang hati, dengan sukarela. Tapi mungkin data saya terbatas untuk Pilpres, ya, karena saya tidak mungkin merekap data sampai dengan caleg-caleg gitu ya, gitu terlalu besar itu datanya ya, terabyte ya. Saya hanya merekap data-data pada Pilpres. Tapi artinya adalah ini ilmiah.
Mas gitu. Kalau saya sendiri yang melaporkan mungkin tidak terlalu heroik atau nanti malah ada tuduhan macam-macam. Itu Roy Suryo mau ngapain sih gitu ya kan, dia lapor kayak jagoan aja gitu ya. Nah makanya ya Baik saja partai-partai yang punya kepentingan politik Pak David gitu ya, Mas David dan juga Pak Abdul Qolik, untuk yang memanfaatkan ini. Perkara ini menguntungkan untuk katakanlah paslon nomor 1 atau paslon nomor 3 atau bahkan menguntungkan juga untuk paslon nomor 2, siapa tahu, ya silakan gitu loh. Tapi kalaupun tidak menguntungkan ya nggak apa-apa. Saya nothing tulus kok. Melakukan ini juga tanpa dibayar sama sekali. Saya melakukan ini bukan hanya tahun ini loh Pak Abdul Qolik dan Mas David. Saya melakukan kayak gini itu kalau Anda googling, itu sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya berseteru tuh waktu itu dengan Ibu Kusnul Maria. Tapi saya salut kepada beliau. Kemudian tahun-tahun berikutnya saya juga selalu melakukan kritisi. Waktu itu saya sebut ada Hartungnas, ada perhitungan yang kemudian situng itu berhenti ya. Sekarang Sirekap mungkin bisa kata orang-orang ini si karep ya, karepnya sendiri gitu ya. Oh iya, Sirekap si karep. Iya. Hampir mirip. Jadi seenak-enaknya itu kan Mas Roy. Saya gitu loh. Ini jadi penasaran juga saya karena ingin tahu juga sebenarnya kalau dari sisi partai atau para caleg seperti mungkin Pak Qolik dan teman-teman caleg Perindo ya. Itu seperti apa sekarang situasi mentalnya begitu melihat blank, nggak ada sama sekali, ini seperti apa yang ada di di Partai Perindo? Ya, kalau saya lihat teman-teman tentu pasti ini ada pengaruh ya, berpengaruh kepada kejiwaan dari masing-masing caleg. Pasti. Karena ini adalah terkait dengan suara rakyat yang dititipkan kepada mereka kan gitu. Karena proses kampanye saja misalnya sedemikian heboh, sedemikian dahsyat misalnya. Kemudian tentu begitu dibuktikan dalam bentuk pemberian suara di TPS, setidaknya banyak yang masih nyantel gitu. Kalau tiba-tiba di TPS sudah blank, tidak ada lagi data apapun di C-hasil plano, ya tentu ini sangat berpengaruh kepada masing-masing caleg kan gitu ya. Bagi mereka yang masih punya spirit untuk membangun diri menjadi lebih tegar, saya kira tidak ada persoalan. Tapi bagi teman-teman yang harapan besar untuk siap menang tapi tidak siap kalah, ini jadi persoalan tersendiri. Jadi persoalan, ya. Baik kalau begitu. Baiklah kalau gitu Pak Abdul Qolik, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga apa yang diperjuangkan juga kemudian mendapatkan hasil yang baik. Dan terima kasih juga Mas Roy Suryo sudah berbagi juga bersama kami. Sama-sama. Apa yang menjadi temuan Anda juga semoga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya bagi demokrasi Indonesia ini. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Iya.